Welcome to BusBiz, podcast bahas bisnis yang dipersembahkan oleh Global Sources Indonesia. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa ya, narasumber ini. Jadi beliau ini merupakan CEO ya, atau di banyak sekali usaha-usaha yang beliau punya, dan banyak juga yang nggak tahu kalau sebenarnya beliau ini juga mentor ya di banyak pengusaha-pengusaha bisnis ya di Indonesia yang udah pada sukses gitu ya. Nggak banyak yang tahu beliau ini sebenarnya ada di belakang layar gitu para pebisnis di Indonesia, mau pebisnis muda mau pebisnis yang udah kawakan, beliau ini luar biasa. Dan banyak juga ya bisnis-bisnis saya itu otomotif, kecantikan, saya juga tahu beberapa robotik sekarang juga, dan perkembangan digital saat ini itu juga udah sangat berkembang. Beliau juga terjun ya di AI, robotika, dan banyak-banyak juga proyek yang sedang beliau kerjakan. Langsung saja saya perkenalkan kepada Bapak Yahya ya, Bapak Yahya Sunario, narasumber kita pada hari ini. Selamat datang Pak Yahya. Iya, luar biasa. Luar biasa. Apa kabar semuanya? Wah, luar biasa. Saya bisa berjumpa dengan Anda semuanya, para pemirsa, dan katanya saya harus berbagi ilmu, berbagi pengalaman supaya bisa memperkaya dan mencerahkan, karena kita adalah masyarakat ekonomi yang harus ikut membangun Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dan saya bersyukur diundang dalam acara Bahas Bisnis, BusBiz. Pasti hasilnya bisnis kita akan satset, BusBiz, satset. Bukan kampanye ya. Bukan kampanye ya, tapi buat satset bisnisnya. Satset bisnisnya dan satset cuannya. Tuh, apalagi ya Sobat Cuan. Nah, ini kita satset cuannya bersama Bapak Yahya Sunario. Bapak Yahya sekarang apa Pak kegiatannya sih Pak untuk sekarang ini? Wah, kegiatan saya ini banyak ya sebenarnya. Saya sudah tidak terlalu dalam mengurusin bisnis karena saya lebih banyak sebagai komisaris dan sebagai ya sekaligus mentor untuk pelaksana bisnis di perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan saya sendiri yang bergerak pertama di bidang skincare paling utama. Kemudian kedua di bidang robotik AI, autonomous robotik ya, kita membantu banyak perusahaan-perusahaan termasuk juga di bidang manufaktur, otomotif, logistik, kemudian untuk kesehatan dan sebagainya. Kemudian juga ada di building material. Building material untuk perlengkapan rumah, pembangunan rumah, ya itu juga salah satu bisnis yang saya geluti. Selain saya sebagai komisaris sebuah perusahaan yang baru berdiri untuk memproduksi solvent atau larutan untuk menurunkan kadar karbon, emisi karbon, supaya langit kita biru. Dan ini perusahaan ini berasal dari Inggris. Ya, nah jadi menurut saya memang ya saya sudah merasa harus lebih banyak mengurangi kegiatan saya, tetapi lebih sering memberikan wacana, wawasan, dan bimbingan kepada mereka-mereka yang ingin membuat bisnisnya lebih sukses lagi. Dan juga saya terlibat di banyak organisasi. Ya selain Kadin, Apindo untuk bidang perdagangan, kemudian juga di Perhimpunan Indonesia Tionghoa, kemudian juga di PSMTI, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, dan beberapa organisasi lainnya. Termasuk organisasi yang saya bangun sendiri bersama sahabat saya Tante Yahya dan Chandra Darusman, CEO Business Forum Indonesia atau terkenal sebagai CBF. Di mana anggotanya ini para pengusaha-pengusaha papan atas cukup banyak, dan juga sejumlah duta besar diplomat kita di negara-negara lain, ada sekitar 20-an, di mana kita bisa saling bertukar informasi, baik apa yang kita bisa tawarkan ke negara tempat mereka bertugas, ataupun siapa investor yang bisa kita ajak masuk, dan terjadilah kolaborasi. Saya rasa itu kegiatan saya belakangan yang lumayan dibilang sibuk, ya santai juga.
Yang penting masih sempat minum kopi, termasuk masih sempat mengisi acara BuzzBiz supaya satset buat para pemirsa. Terima kasih loh Pak Yahya. Udah di tengah-tengah kesibukannya ya, kalau kita nih udah ada pengurus Apindo, terus juga CEO Business Forum gitu, dan masih bisa mampir ke BuzzBiz Pak. Terima kasih banyak Pak Yahya. Apalagi mau berbagi ke kita. Dan kalau kita ngomong-ngomong masalah bisnis tadi Pak ya, jadi kalau bisnis itu kan tidak hanya pengalaman gitu, tidak hanya experience, tapi pada saat ini kan juga mulai berkembang era digital. Era digitalisasi ya, mulai dari sosial medianya, mulai dari penggunaan teknologinya gitu. Nah, kalau pandangan Pak Yahya untuk terutama pemain bisnis ya, maupun dia pemula ataupun dia sudah bergelut di bidang bisnis sejak lama, apa sih starting point bagi mereka itu untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka dan menggunakan teknologi gitu untuk mengembangkan bisnis mereka? Saya berangkat dari bisnis yang konvensional ya. Sebenarnya dulu saya awalnya adalah profesional yang bekerja di sebuah perusahaan sampai tahun 97. Saya sampai ke tampuk pimpinan. Karir saya dimulai dari marketing sampai ke tampuk pimpinan perusahaan dan memegang beberapa perusahaan dalam grup perusahaan. Kemudian saya keluar, saya menjadi konsultan. Dan sekaligus juga saya punya usaha pada saat itu. Sebagai konsultan yang berkecimpung di bidang layanan konsultasi bisnis dan marketing, saya hampir 32 tahun pada saat sampai saya mengurangi aktivitas dan kebanyakan memang konvensional dan susah untuk berubah. Jangankan berubah ke arah digitalisasi, berubah ke arah profesional juga susah. Dan yang paling fundamental itu adalah organisasi, human capitalnya, orang-orangnya. Ya. Mau berubah ke arah digital, siap atau tidak? Kalau tidak siap, wah susah. Karena ada generasi yang berbeda. Anda bisa bayangkan generasi yang X, ya, baby boomer. Baby boomers ya. Generasi X sampai sekarang generasi apa? Z. TikTok. Oh, generasi TikTok ya. Generasi TikTok, ya. Iya. Ya, udah masuk generasi. Udah masuk Gen Z, Gen Alpha katanya juga sekarang ya. Alpha ya, ke generasi Alpha nanti ke depan. Ya. Dan baby boomer, saya ini baby boomer. Ya. Baby boomers harus mencoba menerima cara pandang generasi X. Kemudian generasi milenial. Karena apa? Imbas dari teknologi itu begitu cepat. Ya kan? Betul. Coba bayangkan, 30 tahun kita makan Indomie tetap aja rasanya rasa ayam bawang. Tapi teknologi dari Pentium udah berkembang cepat sekali. Ya kan? Iya. Itulah sebabnya, mau tidak mau, human capital di perusahaan kita untuk mengadopsi bisnis model yang berbasis digital ataupun berbasis teknologi itu harus siap. Nah, masalahnya kesiapan sumber daya manusia ini, manpower kita, orang-orang kita itu seringkali ya saya katakan bisa menjadi kendala. Karena pengalaman saya sebagai konsultan adalah ketika sebuah perusahaan ingin mengaplikasikan, mengimplementasikan ERP, Enterprise Resource Planning. Ada yang mau pakai SAP, kemudian akhirnya pakai Oracle. Kemudian yang lain-lain. Jangan sampai dibilangnya Oracle-nya orang kelar-kelar. Tapi kenapa? Orangnya nggak siap. Bayangkan, mereka orang-orang yang sudah lama bekerja dengan sistem manual, tiba-tiba harus pakai sistem komputerisasi. Setengah mati ngajarin mereka, dan kemudian lebih setengah mati lagi ketika membuat mereka disiplin. Diajarin sudah bisa, tapi belum tentu disiplin. Setuju. Karena cara-cara baru itu harus menjadi habit. Mindsetnya harus betul-betul sudah dibongkar, jangan balik ke mindset lama. Nah, itu masalah. Dan masalah itu terjadi di Indonesia dan juga khususnya di negara-negara berkembang. Ya. Nah, apalagi negara Indonesia ini dulu jajahan siapa? Belanda. Yang diajarin apa? Pelajarannya saja kurikulumnya sudah baku, nggak ada harus hafalan, harus apa. Kreatif dan berpikir kritis ya. Iya. Jadi kalau jujur saya mengambil perbandingan negara yang dijajah Inggris dengan dijajah Belanda. Ternyata di Inggris itu pendidikan diperhatikan supaya bangsanya pinter. Betul. Ya kan?
kreativitas segala macam. Iya, beberapa negara tetangga ya yang Iya. dijajah Inggris Kemudian kita saya tahu. juga membandingkan dengan pendidikan yang ada di China, di Tiongkok, kemudian juga Korea, kemudian juga Jepang. Memang beda dengan kita. Nah, Iya, bersyukurlah sekarang banyak perubahan, ada Iya. kampus merdeka segala Iya. macam, apalagi menteri pendidikannya masih muda Iya. ya. Banyak terus sekolah-sekolah internasional menjamur, Iya. universitas berkolaborasi dengan universitas Dan di luar ya. negeri. Ini kita bersyukur sekali, berarti generasi penerus ini diharapkan kualitasnya makin bagus. Iya, mudah-mudahan, kan? mudah-mudahan. Dan kita makin siap menghadapi era, ya bukan lagi kita sebut sebagai era digital, jangan pakai istilah 5.0. 5.0. Bukan lagi 4.0, tapi 5.0. Semuanya sudah, jangan-jangan kita sudah, nanti lain kali podcastnya nggak ada begini, pakai AI. Kita nggak tampil, ya, saya ada di mana, Anda ada di mana. Iya. Nah, Bisa jadi ya perkembangan teknologi itu. Jadi Betul. yang saya catat di sini adalah memang human-nya. Jadi perkembangan Iya. itu harus transform SDM-nya dulu. Yes. Nah, baru apakah dia bisa mengikuti atau enggak, disitulah perubahan terjadi ya Pak ya. Betul, karena driver paling utama kan manusianya yang menjadi driver untuk berubah, ya kan? Nah, tetapi kemudian kalau tidak mau berubah, mesin akan merubah manusia. Jadi itu human ya, jadi Sobat Cuan tuh, untuk bisa kita mengubah, karena itu sudah harus menjadi habit ya Pak ya, untuk dalam perubahan itu gitu, mau teknologi apapun dipakai, secanggih apapun, kalau kita sebagai manusia tidak bisa memakainya dengan bijak gitu ya, maka percuma gitu, teknologi canggih itu tidak akan bisa dimaksimalkan, begitu ya Pak. Itu seru sih Pak. Tapi kita akan ke sana. Nah, cuma saya punya berapa nih, kalau dibilang dari pengalaman, tadi Bapak sebut, wah 32 tahun yang lalu Bapak udah jadi profesional gitu ya. Saya masih main gundu tuh Pak kalau nggak salah. Dan itu udah jadi profesional. Nah, apa pelajaran yang menurut Pak Yahya ini kita sebagai pebisnis gitu ya, bis muda ataupun bis yang sudah lama gitu ya, harus itu menjadi pembelajaran yang harus kita punya gitu, atau attitude apa yang harus kita punya sebagai pebisnis menurut pengalaman Pak Yahya? Anda mau menjadi pebisnis? Ya. Nah, punya modal? Punya uang? Harus. Ya, pertanyaan saya punya uang nggak? Bukan harus. Oh iya, punya dong, harus punya dong. Iya. Nah, Anda punya skill? Punya. Anda punya keahlian? Punya. Anda punya pengalaman? Belum banyak. Yang paling penting, Anda punya mental yang kuat tidak? Wah, sulit pertanyaan Pak. Harus. Untuk jadi pengusaha itu punya mental yang kuat, artinya apa? Tahan banting. Oke. Saya pernah bangkrut dan nggak punya apa-apa. Tahun 98 pada saat krisis. Bisnis saya habis semua, rumah pun sampai kontrak. Apa yang saat itu bisa bangkit lagi Bapak? Ya mental dong. Oke. Katanya kalau ikut seminar motivasi atau apa, never give up, never give up, never give up, ya kan? Tapi anybody give me. Wah, mentalnya never give up, but anybody give me. No way. Oke. Harus betul-betul punya tekad yang kuat, itu mental baja. Sebenarnya bangsa kita ini punya mental yang hebat. Kalau nggak pernah merdeka. Lawan terus, pakai bambu runcing, lawan terus, ya kan? Nggak tahu anak-anak sekarang ya. Ya, itulah bedanya ya. Kalau misalnya kita dibekali dengan mental, dengan yang tidak punya mental, cuman ngandelin ijazah luar negeri, lulusan apa, cum laude, sedangkan temennya di Indonesia kumulatif. Waduh. Tapi yang kumulatif lebih sukses daripada yang cum laude. Oh, karena mental. Oke. Udah teruji jatuh bangun. Oke. Saya diuji itu mental pertama kali waktu saya kecil itu oleh orang tua saya, ibu saya, suruh jualan ke pasar. Saya protes dong, malu ngomongin teman-teman, ya kan? Tapi ternyata orang tua saya itu mengajarkan mental dagang. Karena mental dagang itu paling mendasar, nggak ada di kuliah itu diajarin. Iya, benar. Di situ apa yang dapat ditolong orang? Bagaimana rasanya kamu ditolak orang? Di situ kamu akan merasakan sepertinya kamu udah gagal. Padahal belum. Wah itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Anda harus tahu bahwa kita harus memiliki mental yang kuat dalam menjalankan bisnis kita. Apalagi di era persaingan global yang luar biasa. Kuat nggak mental kita melawan serbuan dari luar negeri? Atau kita bisa memanfaatkan perang
sebagai pengusaha nasional, sebagai orang Indonesia, walaupun ada produk dari luar negeri datang, bukannya kita langsung bertekuk lutut terus pakai istilah, wah kita dikuasai asing segala macam. Nggak peduli, ya kan? Tapi kita harus cerdas. Dengan mental yang kuat, ditambah kecerdasan, kita bisa menciptakan peluang buat kita. Bukan cari peluang, kita yang ciptakan peluang di situ. Itu yang menjadi pembelajaran dan yang sangat berharga sekali buat saya. Bagaimana mental itu lebih penting daripada segalanya, daripada uang sekalipun. Sehingga dengan mental seperti itu, saya bangkit kembali dalam waktu singkat. Wah, luar biasa. Mental ya. Jadi mental nomor satu, uang ikut ya Pak ya? Uang akan mengikuti. Kalau mentalnya nggak bagus, gampang menyerah. Dikasih uang berapa juga habis lah. Iya, berapa banyak orang kaya yang pusing karena apa? Ngasih ke anaknya malah habis sama anaknya. Iya. Katanya, generasi pertama membangun, generasi kedua membesarkan, generasi ketiga mengkonglomerasikan, katanya. Tapi sekarang generasi pertama membangun, generasi kedua langsung menghabiskan. Banyak yang habis, belum menjadi besar. Pelajaran yang saya bisa dapatkan dari konglomerasi Indonesia yang dibangun sejak lama, yang sudah besar-besar, ya kan? Tapi ada satu contoh yang hancur di saat awal-awal, Wee Tiong Ham Konsem di Raja Gula Indonesia yang sangat terkenal waktu itu, se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara, ya. Tapi ada juga perusahaan kecil yang menurut saya luar biasa. Anda pernah dengar Roti Ganet di Solo? Berdiri 1881 sampai sekarang. Wow, 1881 sampai sekarang. 18, berarti 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Sahabat sekalian. Sustainability. Bayangkan, banyak perusahaan Indonesia yang sudah masuk ke dalam kategori Centurion Companies. Istilah Centurion Companies itu saya sebutkan untuk perusahaan yang usianya lebih dari 100 tahun. Kita punya jamu ibu. Iya. Lebih lama dari jamunya Menir yang berdiri 1918 loh. Capek juga berdiri terus. Belum duduk ya Pak ya. 1910. 1910. 8 tahun lebih dulu daripada jamu Nyonya Menir. Wow. Nah, luar biasa kan? Lebih, ya. Banyak pemain-pemain yang luar biasa di Indonesia. Dan karena apa? Mentalnya kuat. Punya tekad yang kuat untuk melanggengkan bisnis. Istilah bahasa Jawanya itu adalah sustainability. Iya, sustainable. Business sustainability. Kalau bahasa Jawa Pak, sustainable. Iya. Ya, sustainable, ya kan? Iya. Kalau nggak sustain ya sebel. Bisa aja Pak ya. Ya.